Selamat datang di Kuis Broda dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Broda dalam karantina, dan ini adalah video jawaban dari pertanyaan yang sudah saya bacakan di episode ke-5. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi jawaban. Di pertanyaan yang pertama saya bertanya seperti ini. Malam Minggu Miko merupakan serial komedi yang awalnya tayang 2 episode tahun 2012 di YouTube sebelum akhirnya tayang di Kompas TV sampai tahun 2013 selama 2 musim. Pertanyaan saya adalah, apa judul dari 2 episode pertama yang awalnya tayang di YouTube? Itu pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya adalah Nisa dan Miranda. Jadi sebelum tayang di Kompas TV ya, Malam Minggu sempat tayang di YouTube selama 2 episode, yaitu episode Nisa yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2012 dan episode Miranda pada tanggal 12 September 2012. Ya, itu 1 hari setelah 9/11-nya. Dan kemudian Malam Minggu tayang di Kompas TV ya selama 2 musim, yaitu musim pertama 26 episode tahun 2012 dan musim kedua 26 episode juga 2013 ya. Dan Malam Minggu sempat dibuatkan film juga ya, yaitu film Cinta Dalam Kardus dan Malam Minggu The Movie. Bahkan Malam Minggu juga sempat ada episode sponsor ya selama 8 episode ya, sebanyak 8 episode. Dan jawabannya adalah Nisa dan Miranda. Jadi sebelum tayang di Kompas TV, Malam Minggu sempat tayang di YouTube sebanyak 2 episode, yaitu episode Nisa yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2012 dan Miranda pada tanggal 12 September 2012 ya. Itu 1 hari setelah 9/11. Ya. Dan setelah itu Malam Minggu tayang di Kompas TV selama 2 musim, yaitu musim pertama 26 episode tahun 2012 dan musim kedua 26 episode tahun 2013 ya. Bahkan Malam Minggu juga sempat dibuatkan film, yaitu film Cinta Dalam Kardus dan Malam Minggu The Movie. Dan bahkan Malam Minggu juga sempat ada episode sponsornya ya, sebanyak 8 episode ya, yang dimana Malam Minggu bekerja sama dengan berniaga.com ya, seperti itu ya. Jawabannya Nisa dan Miranda, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari MLK dalam MLK Day dan diperingati setiap kapan MLK Day tersebut? Jadi ada 2 pertanyaan di pertanyaan kedua ini ya. Dan jawabannya ada 2 ya, karena di pertanyaan yang kedua ini ada 2 pertanyaan, jadi jawabannya ada 2 ya. Yang pertama adalah MLK itu kepanjangannya Martin Luther King ya. Kalau kalian tambahkan junior saya benarkan ya, tapi kalau kalian tidak menambahkan junior juga tidak apa-apa ya. Di MLK Martin Luther King. Tapi kalau kalian hanya menjawab Martin Luther saja, tidak ada King-nya, itu jawabannya kurang tepat ya, karena ini 2 orang yang berbeda ya, Martin Luther dengan Martin Luther King ya. Yang satu orang Jerman, yang satu orang Amerika, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah Martin Luther King, MLK gitu ya. Dan yang kedua itu adalah MLK Day dirayakan setiap hari Senin minggu ketiga bulan Januari ya. Jadi jawabannya harus lengkap, hari Senin minggu ketiga bulan Januari. Kalau kalian acak-acak itu juga tidak apa-apa ya, minggu ketiga bulan Januari hari Senin, atau mungkin ya bulan Januari hari Senin minggu ketiga ya, tidak apa-apa ya, yang penting jawabannya harus lengkap seperti itu ya. Begitu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari H&M dan berasal dari negara mana H&M tersebut? Jadi untuk pertanyaan yang ketiga ya masih sama ya. Ada 2 pertanyaan di pertanyaan ketiga ini ya. Apa kepanjangan dari H&M dan berasal dari negara mana H&M tersebut? Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya ada 2 ya. Lagi-lagi ya, karena di pertanyaan yang ketiga ini ada 2 pertanyaan, jadi jawabannya ada 2. Yang pertama adalah Hennes and Mauritz AB ya. Jadi H&M itu kepanjangannya Hennes and Mauritz AB ya. Harus ada AB-nya ya, karena memang itu kepanjangannya, Hennes and Mauritz AB ya. Dan yang kedua, H&M itu berasal dari negara Swedia ya. Jadi Hennes and Mauritz AB yang pertama, yang kedua adalah Swedia, seperti itu.
Ya, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan yang keempat saya bertanya seperti ini. Orang ini pernah menikahi Jennifer Aniston dan Angelina Jolie. Pertanyaan saya adalah siapakah orang tersebut? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah Brad Pitt. Ya, jadi Brad Pitt pernah menikahi Jennifer Aniston ya pada tahun 2000, yang kemudian bercerai 5 tahun setelahnya. Dan Brad Pitt juga menikahi Angelina Jolie pada tahun 2014 dan bercerai 2 tahun setelahnya. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Di pertanyaan yang kelima saya bertanya seperti ini. Hari Kartini diperingati setiap tanggal berapa? Ya, pertanyaan yang sangat mudah ya. Itu untuk pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah 21 April. Ya, jadi Hari Kartini dirayakan setiap tanggal 21 April. Ya, bagi kalian yang tidak bisa menjawab ini dengan benar, ya mungkin wawasan kalian kurang luas mungkin gitu ya. Tetapi ya itu 21 April ya. Mengapa harus dirayakan Hari Kartini? Karena Raden Ajeng Kartini ini merupakan salah satu tokoh pejuang emansipasi wanita ya, seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Di pertanyaan yang ke-6 saya bertanya seperti ini. Siapakah aktor yang memerankan tokoh Willy Wonka dalam film Willy Wonka and the Chocolate Factory? Itu pertanyaan yang ke-6. Dan jawabannya adalah Gene Wilder ya. Bagi kalian yang menjawab Johnny Depp, ya jawaban kalian kurang tepat ya, karena ya memang Johnny Depp memerankan Willy Wonka, tetapi pertanyaan saya adalah siapakah yang memerankan Willy Wonka dalam film Willy Wonka and the Chocolate Factory? Ya, jawabannya adalah Gene Wilder. Ya. Kalau Johnny Depp itu memerankan Willy Wonka dalam film Charlie and the Chocolate Factory. Ya, ini dua film yang berbeda ya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Di pertanyaan yang ke-7 saya bertanya seperti ini. Klub NBA ini memensiunkan nomor punggung Michael Jordan, nomor punggung 23 ya. Meskipun Michael Jordan tidak pernah bermain pada klub tersebut. Pertanyaan saya adalah klub apakah ini? Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah Miami Heat. Ya, jadi satu-satunya klub NBA yang memensiunkan nomor punggung Michael Jordan, walaupun Michael Jordan tidak pernah bermain dalam klub tersebut, adalah Miami Heat ya. Karena Michael Jordan bermain hanya untuk dua klub saja, yaitu Chicago Bulls dan Washington Wizards. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Di pertanyaan yang ke-8 saya bertanya seperti ini. Jadi pada tanggal 10 September 2001, yaitu satu hari sebelum 9/11 ya, seorang peserta Who Wants to Be a Millionaire berhasil memenangkan hadiah 1 juta pound sterling setelah berhasil menjawab 15 pertanyaan yang diberikan ya. Tetapi diketahui bahwa dia melakukan kecurangan dengan dibantu oleh batuk dari istri dan salah satu peserta dari kuis tersebut ya. Pertanyaan saya adalah siapakah nama peserta yang memenangkan kuis tersebut? Itu pertanyaan yang ke-8. Dan jawabannya adalah Charles Ingram atau Major Charles Ingram. Jadi Charles Ingram ini berhasil memenangkan 1 juta pound sterling dalam Who Wants to Be a Millionaire pada tanggal 10 September 2001 ya. Jadi dia bermainnya pada tanggal 9 dan dia berhasil mendapatkan 1 juta pound sterling pada tanggal 10 September 2001. Tetapi diketahui dia melakukan kecurangan setelah istrinya yaitu Diana Ingram dan salah satu peserta kuis tersebut ya pada saat itu yaitu Taekwon Wittok membantu Charles Ingram ya dalam menjawab semua pertanyaan, tidak semua sih, beberapa pertanyaan melalui batuk mereka. Jadi mereka batuk-batuk untuk membantu Charles Ingram supaya bisa mendapatkan 1 juta pound sterling. Dan ini sempat menjadi pemberitaan yang hangat ya di Inggris ya, dan sempat dibawa ke jalur hukum juga, dan mereka bertiga juga dipenjara ya pada akhirnya, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Nah, itu merupakan efek suara apabila pemain mati dalam permainan apa? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Roblox. Ya, jadi apabila pemain mati dalam permainan Roblox, maka bunyi yang dikeluarkan adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Karena saya juga tidak bisa menirukan suaranya. Susah ya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang ke-10 ya. Di pertanyaan yang ke-10 saya bertanya seperti ini. Aku cinta rupiah.
Pulau Bali dan Krismon merupakan lagu yang dinyanyikan oleh mantan penyanyi cilik. Pertanyaan saya adalah siapakah penyanyi tersebut? Itu pertanyaan yang ke-10. Dan jawabannya adalah Cindy Senora. Jadi Aku Cinta Rupiah, Pulau Bali, dan Krismon itu dinyanyikan oleh Cindy Senora pada tahun 1998. Ya, terutama Krismon ini ya. Karena Krismon ini bukan nama orang, tapi Krismon ini kepanjangan dari krisis moneter. Ya, saat itu situasinya pada tahun 1997, 1998, mungkin 1999 juga ya, itu terjadi krisis moneter ya. Dan dia menyanyikan lagu Krismon ini ya, krisis moneter. Tapi dia menyanyikan itu dalam perspektif anak-anak, jadi bisa dikategorikan sebagai lagu anak juga ini ya, Krismon ini. Dan ya sekarang Cindy Senora sudah bukan penyanyi cilik lagi ya, karena dia sudah tidak cilik lagi ya. Mungkin dia sudah 30-an mungkin usianya, saya tidak tahu ya. Dan saya juga tidak peduli. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Apa kepanjangan dari VPN? Itu pertanyaan yang ke-11. Dan jawabannya adalah Virtual Private Network. Jadi VPN itu kepanjangannya Virtual Private Network. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Kabinet apakah yang memiliki masa waktu paling singkat di Indonesia? Itu pertanyaan yang ke-12. Dan jawabannya adalah Kabinet Pembangunan ke-7. Jadi Kabinet Pembangunan ke-7 inilah kabinet dengan masa waktu paling singkat di Indonesia selama 2 bulan 7 hari. Ya, dan Kabinet Pembangunan ke-7 ini adalah kabinet pada era Orde Baru ya, pada era Soeharto ya. Dan pada saat itu Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ya, setelah 32 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 7 periode ya. Makanya ada Kabinet Pembangunan ke-7 ya. Karena dia menjabat selama 7 periode 32 tahun ya, seperti itu. Dan jabatannya digantikan oleh wakilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie ya. Dan apabila kalian jawab Baharudin Yusuf Habibie ya, Kabinet Reformasi Pembangunan, ya jawaban kalian kurang tepat ya, karena ya itu jawabannya Kabinet Pembangunan ke-7. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Kendaraan ini sempat menabrak gunung es pada tahun 1912 dan dibuatkan film dengan judul sesuai dengan nama kendaraan tersebut pada tahun 1997. Pertanyaan saya adalah apa nama kendaraan tersebut? Dan jawabannya adalah Titanic ya. Jadi kapal Titanic ini menabrak gunung es pada tahun 1912 dan tenggelam ya di tahun yang sama ya, jelas ya. Dan ya kapal Titanic ini berangkat dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Ya, dan Titanic ini juga sempat dibuatkan film pada tahun 1997 ya, dengan judul Titanic juga, yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, merupakan sebuah undangan di Facebook untuk mendatangi Area 51 yang dijadwalkan pada tanggal berapa? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah 20 September 2019. Jadi penyerbuan Area 51 dijadwalkan pada tanggal 20 September 2019. Dan ini awalnya hanya candaan saja, hanya gurauan di Facebook ya. Bahkan sampai ada rencana untuk lari Naruto ya, untuk menghindari peluru ya. Tetapi ya tapi pada akhirnya ini menjadi festival musik ya di Area 51 ya, di Rachel, Nevada. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Hewan ini merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Pertanyaan saya adalah hewan apakah itu? Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Dan jawabannya adalah kelelawar. Ya, jadi satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang adalah kelelawar. Ya, seperti itu. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau berpartisipasi dalam kuis Berudah dalam Karantina ini. Apabila kalian jawab dengan benar, selamat. Apabila kalian jawab dengan salah, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah mau berpartisipasi dalam kuis Berudah dalam Karantina ini ya. Dan ya, sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau